Warung makan Sunda legendaris jadi incaran yang diburu sampai laris manis. Apalagi masakan Sunda memang sangat populer dengan keunikan dan kelezatannya yang diakui seluruh dunia. Aneka pilihan rumah makan Sunda di Kota Bogor, Jawa Barat tak kalah menggugah selera. Istimewanya ada loh yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun dan masih eksis hingga sekarang. Ayam goreng Warung Doyong yang berada di Jalan Pahlawan, Bondongan, Bogor Selatan sudah ada sejak tahun 1979. Dari dulu sampai sekarang, lokasinya masih sama, bahkan tak pernah buka cabang. Saking hitsnya, dalam sehari 400 ekor ayam pejantan yang jadi menu andalan laku terjual. Ramai banget, wajar aja jadi salah satu rumah makan Sunda legendaris di Kota Bogor. Ini saya belum masuk nih, aroma semur jengkolnya, ayam gorengnya sudah tercium oleh saya. Langsung aja kita masuk. Iya. Dan ini saya semur jengkolnya juga udah berapa kali tuh buat Ibu? Semur jengkol sudah 4 kali. 4 kali? Wow. Favorit. Dan biasanya orang tuh makan pagi, sarapan kah, makan siang atau bagaimana Bu? Dari pagi sih ya jam 7:30 itu yang makan itu udah banyak gitu. Oke. Jadi istilahnya disebut sarapan bukan, ya makan siang juga. Keunikan warung Sunda adalah banyaknya variasi hidangan yang ditawarkan. Banyaknya aneka lauk pauk di warung makan Sunda bukan tanpa alasan. Dalam budaya Sunda ada tradisi makan bersama atau ngariung. Tradisi yang menekankan kebersamaan dan gotong royong. Karena itulah semua warung Sunda menyediakan berbagai pilihan menu dan porsi yang besar agar semua pengunjung bisa berkumpul atau ngariung sambil menikmati berbagai hidangan sekaligus. Seperti di warung Sunda legendaris yang menyuguhkan 20 jenis masakan rumahan. Makanan dibuat fresh sehingga rasa dan kualitasnya terjaga. Mulai dari ayam goreng serundeng, semur jengkol, pete, berbagai macam sayuran, gorengan, dan sambal. Di ungkep ini bumbunya apa aja sih? Ibu kan terkenal ayam gorengnya enak banget nih. Ini apa aja bumbunya Bu? Ini bumbunya bumbu jadul ya. Jadi ada lengkuas, serai, daun salam, yang aslinya sih bawang putih, bawang merah itu udah pasti ya. Terus ada ketumbar, ada pakai apa? Yang utama itu pakai kecombrang. Combrang. Honje. Itu untuk bumbu ungkepnya aja untuk atau bumbu ungkep sama untuk bumbu ayam gorengnya juga. sama serundengnya juga. Nah, jadi ini wangi. ayamnya ayam negeri kah atau ayam kampung atau ayam apa Bu? Pejantan. Pejantan. Ada Jadi ras-ras ayam kampung gitu. Ada spesifik umur nggak sih Bu? Harus ayam yang umur segini gitu? Umur 3 bulan ya. 3 bulan. Sekitar 7 on atau 8 on segitu besar. Nggak boleh lebih dari itu berarti Bu? Kenapa tuh kalau misalkan lebih dari itu umurnya? Kalau lebih dari itu nanti tekstur dagingnya itu alot gitu ya, tak lihat. Kalau ini pas jadi pas. Enak. Selain ayam goreng serundeng, semur jengkol juga menjadi salah satu menu favorit. Dalam sehari bisa menghabiskan 15 kg jengkol. Karena kalau saya itu jengkolnya itu dia terpilih gitu ya. Jadi kalau nggak tua itu saya nggak bikin. Jadi kalau tua itu kan dimakannya itu legit. Nah itu kan semua tuh pada suka itu yang namanya itu semur jengkolnya karena legit itu. Sama apa kuah-kuahnya itu beda lah. Wah, racikan bumbu sederhana yang membuat banyak pelanggan ketagihan. Warung khas Sunda tak lengkap jika tanpa lalapan atau sayuran segar. Nyatanya, lalapan bukanlah pemanis atau pendamping, melainkan hidangan wajib. Lalapan menjadi budaya makan orang Sunda, tercatat dalam prasasti Taji yang ditemukan di Ponorogo abad ke-10 Masehi. Dalam prasasti, nama sajiannya Kuluban Sunda yang berarti lalap. Pada masa itu lalap sudah populer dan menjadi karakter masyarakat Sunda. Tentu saja didukung oleh letak geografis yang dikelilingi pegunungan menjadikan tanah Sunda begitu subur. Sehingga berbagai jenis sayuran dapat tumbuh dengan baik.
Ditambah lagi minimnya sentuhan kuliner asing hingga abad ke-19 membuat kuliner Sunda terjaga sampai sekarang. Begitu juga dengan warung makan milik Yuniawati yang masih melestarikan budaya Sunda dengan menu dan rasa yang otentik. Warung doyong itu istilahnya kan doyong itu kan miring. Nah, dulu kan bangunannya juga kan dari bambu, dari bilik gitu kan. Jadi bentuk warungnya juga dulu kan udah miring kan gitu, doyong kayak mau roboh gitu. Selain ayam goreng warung doyong, ada juga warung Sunda tertua di kota Bogor. Ya, sayur asam Purwakali yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Warung Sunda yang kini dikelola generasi ketiga, punya menu andalan sayur asam dan empal goreng. Lokasinya berada di Jalan Lawang Gintung nomor 11 Bogor Selatan, dekat dengan situs Purwakali dan makam keramat Mbah Dalem. Sejarahnya berdirinya dari 72, zamannya nenek ya dulu. Terus dikembangin, dulu mah cuma sedikit di situ, terus dikembangkan seperti ini sekarang gitu. Cuma emang kita dikelilingin itu sih, jadi ya namanya itu terkenal, jadi ada Mbah Dalem, ada situs di sini gitu, ada yang di Batu Tulis. Emang yang jaga di sana juga masih saudara gitu, jadi masih kesaudara lah ke kita gitu. Sayur asam yang ditawarkan berbeda dengan sayur asam ala Jawa yang seringkali menggunakan daun dan biji melinjo sebagai bahan utama. Sayur asam yang disajikan justru lebih sederhana namun kaya rasa. Isian sayur asamnya terdiri dari gabus, kacang panjang, jagung muda, dan jagung pipil yang menambah kesegaran dan kelezatannya. Nah, spesialnya empal di restoran ini, dia tuh nggak diungkep, tapi direndam dengan bumbu ini, Bu ya? Iya, iya. Ini apa aja nih bumbunya, Bu? Bawang putih, bawang merah, asam jawa, gula, Asam jawa, gula, garam. ya, ketumbar. Oke, udah. makanya Yang dari paling wangi wanginya itu, ini iya. udah campur aduk, nikmat banget, Bu Iya. ya? Jadi kuncinya tuh ada asam jawa, gula, garam. Ya, manis, asam, asin. di sini Manis, mah. asam, asin. Oke. Iya, dari dulunya. Oke, nah sekarang kita mau masukin empalnya ke rendaman bumbu ini. Tak hanya itu saja, empal goreng yang disajikan juga memiliki keistimewaan tersendiri. Ini sedikit kan. Berbagai hidangan makin istimewa jika disandingkan dengan sambal. Jangan heran ya jika di setiap warung Sunda menyediakan berbagai jenis sambal. Sambal menjadi hidangan wajib bagi orang Sunda sejak dulu. Dari penelitian sosiologi, keadaan alam yang dingin membuat orang Sunda berupaya membuat makanan yang mampu meningkatkan rasa panas dalam tubuh. Itulah kenapa orang Sunda suka mengonsumsi sambal. Di warung legendaris yang menyuguhkan berbagai jenis sambal, walaupun sudah lebih dari 50 tahun, keistimewaan masakan khas Sunda tetap bertahan hingga sekarang.